monggo mudah-mudahan nanti teman-teman juga terinspirasi oleh kegiatan ini bisa melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan sehingga kegiatan di SD satu kelas ini akan terdapat lebih betul dengan kelas-kelas yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mengizinkan saya untuk memberikan kesempatan saya untuk dapat menyampaikan desiminasi atau pengimbasan penerapan budaya positif. Tugas dari CGP di modul terakhir modul 1 modul 1.4 yang tentang materi budaya positif. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan saya menyampaikan desiminasi dan pengimbasan penerapan budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mari kita bersama sharing, diskusi, berkolaborasi dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SD Negeri 1 Brankas. Mungkin bukan saya satu-satunya dari Bapak dan Ibu guru yang sudah menerima materi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah menerima materi dari budaya positif. Lah, mari kita bareng-bareng diskusi, sharing untuk bisa mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Ini Ibu fasilitator saya, Bu Zaimatus Saidah, dan pengajar praktik saya, Ibu Fitri Handayani. Kemudian apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Sebelum kita mulai yang restitusi. Dan nanti kita akan belajar tentang restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau Bapak Ibu lihat ini apa? Keprok. Keprok. Semangat. Apa lagi? Ya, 45 lah. 45. Nah, boleh. Ini bentuknya apa berarti? Kepalan tangan lah. Saya akan minta dua bapak atau ibu guru untuk ikut bersama saya bermain kepalan tangan. Ngoten nggih. Monggo siapa yang ikut? Ya apa? Ten mriku mawon mboten napa-napa Bu. Monggo Bu Dia. Monggo iki dipegang dulu. Nggih, dipegang dulu. Jenengan bisa tuliskan sesuatu atau barang yang menurut jenengan sangat berharga untuk jenengan. Emas. Apapun, boleh barang atau boleh apapun yang menurut jenengan paling berharga. Boleh dikepalkan di tangan di astoni jenengan, ngoten nggih Bu. Salah satu lagi bisa ikut saya mungkin. Ya, monggo Bu Jana. Monggo Bu Jana bisa mungkin merayu atau mungkin mengancam, menyuap Bu Dia untuk bisa membuka kepalan tangannya mungkin. Monggo.
Nggih, monggo. Monggo, monggo. Ngerti ya, Pak? Sesuatu yang sangat berharga. Sungi duit. Gimana? Monggo dirayu atau mungkin diancam atau dirayu atau apapun, yang penting dia bisa membuka kepala kanan. Ya, si positif aja diancam. Monggo. Ya kan untuk pramuka meli udah. Yang di tangan itu apa? Tidak boleh, bukan apa-apa. Ya. Minta dong. Jangan, tidak boleh. Ini rahasia punya saya. Sedikit aja. Ini banget tapi saya nangis. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, persis, malah. Tidak boleh. Tidak Kalau ada boleh. sembarang mau pakai Kalau tidak dibuka. Langsung. Awas nanti. Awas nanti. Ini kan berarti ada sama gampang mau ini anu titipan saking anu duit. Bu, harus dibuka. Tidak boleh, mau itu punya saya. Nah, mari marah Saya nggak mau disuap. Nyanyi. orang profesional kita Nyanyi. anu Harus dengan nyanyi. Iya boleh. ya agar minus Nyanyi apa balonku saja. minus Jangan. standing up ya Ya nyanyi 17 Agustus. Terlalu panjang. Ya, menghitung lah. Menghitung oh dari ini 1 2 3 tangan saya. Ya, boleh misalnya. Iya, strategi apapun. Iya. ya sama orang kayak anak kok kayak siswa Ibu jari dibuka. 1 Ibu jari, Bu. oh, malah 1 anu lulus kado lah Telunjuk dan jari tengah dibuka. ada tarif kita anu bisa kan Aaron, kita mimpi, menyerah. ini jangan mimpi begini. Buka Nah, telapak kan tangan banjir. semua. Orang ini satuan pada keempat. Nah, itu berarti apa yang bisa ibu bapak dapat dari seperti itu? Nah, Berarti- jadi paling-paling dipon kayak gini, sumringah. Tapi Sumringah. kan paling-paling sebulan sepisan pindo, Oh. laporan sini sak duit. Nah, kita lihat apa sesuatu yang berharga dalam diri kita. Berarti kan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Itu namanya kontrol diri. Ketika kita kepada murid kita juga seperti itu. Ketika anak merasa sesuatu yang berharga pada dirinya, kemudian kita mau mengubah itu sesuatu walaupun itu buruk, dia merasa itu benar, kita harus punya strategi. Seperti Bu Jana tadi memberikan strategi, oh dengan cara nyanyi 1, 2, 3 kemudian tangannya membuka lah. Itu kan berarti dia punya strategi untuk membuka kontrol diri yang ada pada orang lain. Seperti itu, oke? Nah, dari situ maka kita harus merubah paradigma stimulus kita seperti itu. Yang pertama stimulus respon, kemudian kita ubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa realitas atau kebutuhan itu kita itu sama. Rata-rata kan seperti itu. Kita merasa itu kebutuhan semua orang itu sama. Padahal untuk yang teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Tidak ada. Anak 2 aja berbeda. Benar. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti apa yang kita pandang. Kita ubah menjadi, kita berusaha memahami pemahaman orang lain, pandangan orang lain tentang dunia mereka. Ya. Bukan hanya berdiri kita yang benar, pandangan kita yang benar, tapi orang lain juga kita harus melihat seperti itu. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan. Misalnya murid kita melakukan suatu nilai yang tidak baik, suatu keburukan, mesti kita akan bilang orang itu salah. Seperti itu. Padahal kita ubah persepsi itu.
semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada tujuannya. Kenapa anak misalnya sering telat? Mungkin dia di rumahnya kurang kasih sayang, jadi akhirnya dia nggak ada yang bangunin sehingga dia telat seperti itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kayak tadi kepala tangan, misalnya kita yang menggenggam apa yang kita anggap benar itu kan bukan orang lain bisa mengontrol saya. Saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri, tapi orang sekitar kita yang punya kolaborasi atau mungkin strategi untuk bisa masuk ke dalam dunia mereka mengontrol. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu keliru. Yang benar itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang lain, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Misalnya seperti tadi Bu Jana yang kepala tangan tadi. Pertama kan dengan cara merayu, kemudian dengan cara apapun. Ternyata akhirnya apa? Mengancam. Ayo kalau nggak dibuka kayak gitu, kemudian berarti kan nanti kita akan belajar lagi kenapa ancaman itu benar apa salah, seperti itu Pak. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Akhirnya kan memiliki strategi cara untuk gimana ya bisa masuk dalam kontrol tersebut, seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah, dan akhirnya kan ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, sekarang teori kontrol kita akan kembali kita akan ubah paradigma itu bahwa model berpikir itu menang-menang, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, harus menang dan menang, seperti itu. Kemudian selanjutnya disiplin. Kalau ada kata disiplin, kira-kira Bapak atau Ibu bisa menjelaskan disiplin itu apa? Kalau kita lihat kata disiplin itu apa? Bu, itu tadi yang stimulus dan respon. Boleh saya caranya Nyun pangapunten Pak, nanti untuk yang sesi tanggapan atau tanya jawab terakhiran. Ngoten nggih. Berarti sekumpulan sih. Nggih, kumpul kirihin. Nggih. Disiplin. Kata disiplin mungkin dari Bapak atau Ibu guru bisa menjawab disiplin itu apa? Tepat waktu. Terus melaksanakan aturan, apalagi? Tepat waktu dan melaksanakan aturan. Kalau lihat tepat waktu dan melaksanakan aturan itu kan seolah-olah disiplin itu sesuatu yang tidak mengenakan, tidak mengenakan, sesuatu yang saya harus seperti ini, harus dan harus seperti itu. Padahal disiplin itu adalah berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Bahasa Jawa ya dis dan pinplan. Artinya belajar. Kita itu belajar untuk apa? Untuk bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, sesuatu tujuan yang apa yang dia hargai, menggali potensinya. Bukan hanya saya harus menaati peraturan dan atau tepat waktu dan atau apa, tapi dia untuk belajar untuk menggali potensinya menuju tujuan yang baik. Nah, kalau disiplin itu berarti kan kita akan melakukan nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan kebajikan nilai universal itu kalau biasa di kita itu yang sekarang yang sedang dibicarakan di dunia pendidikan yaitu P5, yang profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kebinekaan global, dan yang terakhir bergotong royong kreatif. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi atau dorongan perilaku manusia itu yang datang dari dalam diri untuk dia itu melakukan sesuatu. Teori motivasi yang pertama untuk menghindari, kadang orang itu melakukan sesuatu nilai kebajikan itu terkadang yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar apa salah? Kadang melakukan kebajikan untuk
Iya Oke, betul. betul. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain atau institusi. Ya. Yang ketiga ini nilai teori dorongan yang lebih tinggi. Dia melakukan nilai-nilai kebajikan bukan untuk hukuman atau untuk penghargaan atau untuk dinilai baik atau untuk apapun, tapi untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini teori motivasi yang dari dalam diri yang akan timbul dari diri kita. Walaupun kita mendapatkan tidak akan takut hukuman, tidak akan gila penghargaan atau pengen dinilai baik oleh orang lain atau apapun, tapi dia melakukan suatu nilai-nilai kebajikan itu karena dia ingin menghargai diri sendiri. Jadi tidak akan melihat apapun. Kalaupun misalnya ada hukuman atau apapun, sudah tidak ada melihat itu. Kalaupun dia melakukan kebaikan, dinilai buruk atau apapun tidak akan terpengaruh. Nah, ini teori motivasi yang datang dari dalam diri atau motivasi internal. Kalau yang 1 dan 2 itu motivasi eksternal karena datang dari luar diri kita. Tapi dua-duanya baik tuh. Akan lebih baik untuk teori motivasi internal. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu nilai tertinggi. Tapi kebanyakan yang 1, 2 ya. Iya, rata-rata lah. Meledak sambung. Kita kenapa belajar tentang ini apa? Kita ingin memberikan arahan kepada anak didik kita supaya apapun yang mereka lakukan, nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka itu keluar dari dalam diri, bukan karena dia takut akan hukuman, karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan penghargaan, seperti itu. Yang pertama, hukuman dan penghargaan. Hukuman, ketika hukuman mengerikan sekali, misalnya hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid akan merasa tersakiti, kemudian sistem tidak akan berjalan ketika hukumannya itu merasa tidak memberikan rasa takut kepada murid. Ketika hukuman itu pertama dia dihukum misalnya lari lapangan, 2 kali dihukum lari lapangan lagi, akhirnya kan dia kayak terbiasa dihukum dan dia tidak merasa takut akan itu. Nah, itu adalah proses-proses bagian dari hukuman. Mendorong menyalahkan diri, akhirnya dia akan menjadi anak yang menyalahkan diri sendiri. Yang terakhir, perilaku pasif agresif akan meningkat. Ketika mereka dihukum, dia akan bisa saja besok dia akan balas dendam. Seperti itu. Penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Oh, ternyata penghargaan juga bisa menghukum. Kenapa penghargaan bisa menghukum? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, penghargaan menghukum. Ketika mereka diberikan penghargaan, misalnya melakukan kebaikan terus diberikan penghargaan, terus hari berikutnya melakukan kebaikan lagi tidak diberikan penghargaan. Nah, itu kan dia akan merasa, oh, saya melakukan kebaikan lagi kok tidak diberikan penghargaan. Berarti ya nyong besok gak melakukan kebaikan lagi, kan seperti itu, Nah, itu kenapa penghargaan kok bisa menghukum. Terus yang terakhir, yang selanjutnya konsekuensi dan restitusi. Sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi kan seperti itu. Misal tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, mendorong kepatuhan dan memerlukan monitoring atau supervisi terus menerus. Kalau misalnya konsekuensi, misalnya saya melakukan kesalahan ini, berarti saya akan seperti ini, misalnya gitu, itu dia akan harus diawasi secara terus menerus. Nah, kalau restitusi itu apa? Restitusi itu pilihan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, mendorong untuk disiplin positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid dan anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, proses restitusi itu seperti ini. Kita berikan pilihan-pilihan kepada mereka. Ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan keburukan, kita gali mereka. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Apa tujuan kamu? Dan kemudian bagaimana kalian untuk memperbaiki kesalahan itu? Dia akan bisa mempunyai pilihan, oh ya saya salah.
kemudian saya akan memperbaiki diri, saya akan tidak melakukan itu kembali. Tapi itu kita kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka untuk mengeluarkan motivasi yang ada di dalam diri mereka. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Restitusinya orang terbatas itu ya. Kita harus punya kalau dalam ketika kan opsi. Pilihan, dia punya pilihan, maksudnya gini Pak, pilihannya itu luas, dia akan mempunyai pilihan-pilihan untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia ketika melakukan kesalahan, anak-anak itu ketika melakukan kesalahan itu dia itu secara batinnya sudah merasa bersalah. Oh ya, saya melakukan kesalahan. Ketika kita hukum, dia akan merasa malah down seperti itu. Tapi kalau kita restitusi, dia akan merasa lebih kuat, memperbaiki diri dan tidak terpecah dari kelompoknya. Restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti kita arahkan untuk mereka memperbaiki kesalahan, kemudian memperbaiki kesalahan, mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dia sendiri yang mengungkapkan solusinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, seperti itu. Kenapa kalau gitu ya, misalnya kita itu sebagai guru harus mempunyai kesabaran yang seluas samudra, seperti itu. Seluas samudra, lapang samudra, seperti itu. Lah kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang restitusi itu minimal 1.500 kata minimal untuk bisa diterima oleh anak-anak. Seperti itu. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia tidak untuk menebus, tapi dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, bukan memaksa, tapi menawarkan. Kamu sudah salah, kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu kenapa? Kita cari tujuan kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Restitusi cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bukan dia akan memisahkan diri dari kelompoknya, namun dia akan masuk ke dalam kelompoknya. Memang berat. Guru itu memang harus punya berbagai macam trik untuk bisa melakukan budaya positif seperti itu. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang mereka yakini. Jadi mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas tersebut. Mereka sendiri yang menuliskan nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka yakini bahwa itu memang bermanfaat untuk mereka. Seperti itu keyakinan kelas. Jadi bukan dari kita untuk memaksa melakukan sesuatu, tapi berasal dari diri mereka sendiri, seperti itu. Berangkat dari visi sekolah SD Negeri 1 Brankas, yaitu unggul dalam IMPAK dan IPTEK. Kemudian saya mengembangkan menjadi visi guru penggerak unggul dan terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, tanggung jawab dan berteknologi, tangguh dan berteknologi, seperti itu. Kemudian akan
keyakinan kelas. Ini proses saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak saya. Keyakinan kelasnya pada akhirnya keyakinan Nggih. pribadi. Soalnya kon pada sekolah sangen. Iya, memang harus datang dari muridnya masing-masing. Jadi setiap keyakinan kelas 1 dengan yang lainnya itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka yakini kebenarannya, seperti itu. Soalnya dalil ya akli. Iya. Benar. Bisa diuji ya. Prosesnya nggak bisa terbuka. Saya kan ini stok tangan, ini benar-benar. Di sini berarti. Ya modele penyimpulan akibatnya ke bulan. Ini saya coba membentuk keyakinan kelas yang ada di kelas saya, kelas 6. Jalan pemikiran yang akan pengusahaan. Ya kayak ini mungkin ada gitu. Pemain ini nggak ada usaha. Nah, biasanya esi kemutan sih kurikulum kemudian Menuliskan kesepakatan kelas bersama ini dari awal anak-anak sudah menuliskan oh ya menuliskan lah. Ini keyakinan kelas 6 yang saya buat berasal dari visi sekolah, kemudian berkembang menjadi ini. Hadir tepat waktu, kemudian yang kedua rajin piket, yang ketiga tertib sholat 5 waktu, yang keempat menjaga ketertiban kelas, ya termasuk tidak boleh membuat kegaduhan, tidak boleh main bola di dalam kelas. Itu kita yakini bahwa menjaga ketertiban kelas itu nomor 4. Nomor 5, izin jika mau meninggalkan pelajaran. Kemudian yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Ini keyakinan kelas 6 keyakinan kelas yang sudah kelas 6 buat. Ada 6 keyakinan kelas. Memang untuk pertama mereka akan pertama mereka memang tidak benar-benar meyakini, memang butuh proses, tidak 1 atau 2 hari, bahkan bisa berhari-hari untuk bisa memberikan dorongan ke anak-anak bahwa keyakinan kelas ini memang harus dilaksanakan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan mungkin dari sini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bisa dicontohkan misalnya gini, anak-anak bermain bola di dalam kelas. Dan tujuannya mereka melakukan sesuatu itu, tujuannya itu mesti mempunyai tujuan. Kebutuhan dasar dari mereka itu belum terpenuhi. Ada salah satu kebutuhan dasar dari mereka itu belum terpenuhi. Misalnya mungkin dia butuh kebebasan, atau mungkin dia butuh kesenangan, seperti itu. Atau misalnya tidak disiplin, misalnya tidak berangkat dengan tepat waktu. Nah, itu mungkin ada kebutuhan kebutuhan dasar yang mereka itu belum terpenuhi. Asli kita jangan di tutorial namun orang guru ada dia pelajaran guru BK Dunia berkualitas. Dunia berkualitas ada tempat khusus dalam berpikiran Anda. Guru harus mampu membawa nilai-nilai kebajikan dalam dunia berkualitas murid. Nah, murid itu kita sendiri saja. Kita mesti punya dunia berkualitas yang kita yakini itu berkualitas menurut kita. Sama seperti murid, dia itu punya dunia-dunia yang mungkin misalnya disuruh menuliskan dunia berkualitas, dia akan banyak sekali. Mungkin bagian dari nilai-nilai kebajikan itu
tidak ada di dunia mereka, kemungkinan seperti itu. Nah, bagaimana kita harus bisa memasukkan nilai-nilai kebajikan untuk masuk ke dalam dunia berkualitas mereka? Bagaimana caranya seperti itu? Mungkin contoh anak. Ya, contoh anak Iya. apa? Nanti ada contohnya Pak. Restitusi 5 posisi kontrol. Misalnya ini ada kasus ya. Ada kasus awal adalah murid kelas 6 SDN 1 Brakas, sering kali dia telat masuk sekolah. Jika ada kasus tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tulislah di kertas. Saya akan bagikan kertas. Monggo Bapak Ibu bisa tuliskan ketika ada kasus seperti itu, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang karena bosan jebol kayak guru gagal ya. Dia merasa saya apa ini punya apa keyakinan yang baik ya. Jadi ya walaupun binane nguyuh tok, tapi keyakinan anak itu ya keyakinan yang baik. Jika binane notok iki kayak keyakinan dhewek kayak apik kok. Mau mikir cewek. Misalnya ada salah satu murid yang sering telat masuk sekolah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bu, itu lah, kalau dari yang matur wau, kalau kan dari tumbas, kalau apotek, itu lapakan, Ya monggo, kombaku dan ya monggo. Boleh anak nggak ini apa-apa. sangat bahasa 15 menit, aku tahu banget. Ya monggo. Tertarik sih dengan ilmu anu sih, tingkat tinggi. Loh deh, ini sepatu ini cocok ini kita sandal sakit bingung dong. Oke. Ya, ini bisa berapa? Tapi kemarin namanya kan ini. Yang lebih dosa, apa yang lebih tua dosa. Tapi yang orang yang patani sembarang mau, hanya gue lah. Ini jawaban dari Bapak Ibu Guru. Jika anak yang telat masuk sekolah berkali-kali itu dilakukan seperti apa tadi? Yang pertama dihukum agar dia dihukum. Yang keempat ini saya akan mencari tahu tentang alasan bagaimana di rumah dan bagaimana keluarganya. Yang selanjutnya yang saya lakukan adalah memanggil siswa tersebut, ditanya mengapa bisa terlambat, dinasihati, diberi peringatan. Anak ditanya kenapa datang terlambat, ditanya kepada orang tua atau wali kenapa alasannya. Yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru ketika ada siswa yang sering telat berangkat sekolah, menanyakan alasan dulu, memberikan nasihat, kemudian menanyakan alasan keterlambatan, memberi pemahaman serta solusi baik. Yang terakhir pendekatan pribadi, cari permasalahannya, cari solusinya. Dan itu jawaban dari Bapak Ibu Guru. Sekarang kita bisa lihat jawaban di sini.
Kira-kira jawaban dari Bapak Ibu guru itu termasuk posisi kontrol yang apa? Bapak nggih, monggo disimak sebentar nggih. Baru makan mulai sih. Bisa disimak ini ya videonya. Ini bisa. Ini ada saya apa? Bisa lagi. Mohon maaf sedikit problem ya. Nama dia ibu dan bapak guru hebat. Monggo bisa disimak terlebih dahulu. Positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima, Bisa dilihat tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, kemudian yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, yang terakhir adalah posisi penghukum. Nah, ini kita bisa lihat kasus posisi kontrol tersebut. Nah, ini jika posisi penghukum. Maman, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum ya. Nah, itu posisi penghukum. Dia tidak menerima alasan apapun, menunjuk-nunjuk, mengintimidasi, dan tidak tidak mendengarkan alasan dari siswa kenapa dia terlambat. Terus kita bisa lihat ketika posisi anak dia terlambat, dihukum dengan cara lari lapangan basket secara fisik, berarti kan tidak ada sangkut pautnya. Terlambat dihukum secara fisik seperti itulah, itu posisi penghukum. Kemudian yang posisi selanjutnya, nah ini posisi yang kedua, yaitu Selamat pagi, Bu. kita lihat dulu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara. Nah, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Dia seorang guru akan memberikan dia seolah-olah itu menjadi korban ketika anak itu melakukan kesalahan. Jadi anak akan merasa gagal terhadap dirinya dan merasa saya sudah membuat orang lain merasa kecewa seperti itu. Nah, yang ketiga posisi selanjutnya yaitu posisi teman. Kita bisa lihat dari video ini. Coba. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dan posisi teman. Nah, ini adalah posisi teman. Ketika posisi teman, anak akan merasa melakukan kesalahan itu bisa disepelekan seperti itu. Dia tidak akan merasa bagaimana saya untuk memperbaiki diri, tapi dia akan merasa tidak apa-apalah. Tapi saya melakukan seperti itu. Kita tidak akan mempunyai cara untuk memperbaiki dirinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi pemantau atau memonitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, posisi ini adalah posisi pemantau atau kontrol. Kalau ketika di posisi pemantau, guru akan mengingatkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian mengingatkan konsekuensinya. Nah, ketika seperti ini, nanti anak akan melakukan sesuatu itu karena ada konsekuensinya. Jika misalnya tidak ada konsekuensi itu, dia tidak akan melakukan peraturan seperti itu. Ini yang selanjutnya yaitu posisi yang terakhir, posisi manajer. Bisa disimak. Masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang tadi kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, posisi terakhir ini adalah posisi control manager. Berarti guru itu memberikan menanyakan kepada anak tersebut tentang keyakinan kelas mana yang tidak dia lakukan. Nah, kemudian anak akan bertanya alasannya apa, kemudian anak itu juga akan dengan sendirinya berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan berusaha untuk menyetel alarmnya. Kemudian misalnya alarmnya tidak didengarkan, nanti dia akan minta tolong ibu atau Kak Emma untuk bisa membangunkan. Nah, itu posisi control manager. Nah, bisa dilihat untuk 5 posisi kontrol, yaitu identitas gagal itu yaitu menghukum dan membuat merasa bersalah. Guru berkata dia menghati, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru akan berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu, seperti itu. Hasilnya anak akan memberontak. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Dia otomatis akan membenci gurunya, tidak meletakkan gurunya itu di dalam dunia mereka. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya apa? Dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian yang pembuat merasa bersalah, dia akan berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, dan guru berkata kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu sangat kecewa, ibu stres. Lah itu guru akan berkata seperti itu. Hasilnya apa? Dia ketika melakukan kesalahan, dia akan berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, namun meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, murid berkata maafkan saya. Dampaknya merasa rendah diri, dia akan merasa minder, seperti itu. Yang posisi selanjutnya, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat ibu pernah bantu kamu kecil, seperti itu. Hasilnya apa? Dia akan ketergantungan dengan gurunya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ini. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dan dampaknya apa? Dia akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung guru. Nah, yang keempat, pemantau. Dia misalnya kalau pemantau itu menggunakan data statistik, misalnya peraturan kelas itu, peraturan sekolahnya itu masuknya jam berapa, kemudian dia sudah berapa kali telat, kemudian apa peraturannya, dia akan dikembalikan ke peraturan, seperti itu. Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, dia tidak akan melakukan perbuatan yang nilai-nilai positif, seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Nah, murid berkata berapa banyak bintang yang akan saya peroleh. Nah, dia akan menghitung bintang yang akan saya peroleh itu berapa, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kemudian dampak pada muridnya,
menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia akan merasa kalau melakukan kebaikan itu akan harus mendapatkan hadiah. Kemudian yang manajer itu posisi kontrol tertinggi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, kemudian menguatkan pribadinya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Kemudian murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, memperbaiki kesalahan saya. Kemudian dampak pada murid dapat mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki dirinya, seperti itu. Ya, terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Ada tiga tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Caranya, ketika menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berarti ketika anak melakukan kesalahan itu kita kembalikan lagi. Nah, setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Tidak ada makhluk yang sempurna seperti itu. Dia dikembalikan lagi bahwa menjadi orang yang lebih positif seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Ketika dia melakukan kesalahan, berarti kebutuhan dasar apa yang mendasari dia melakukan kesalahan. Kita cari solusinya, kemudian kita lakukan apa ya, mencari kebutuhan dasar apa yang mereka kurang, yang belum dipenuhi seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian anak akan bisa mencari solusi atas permasalahannya dan bisa memperbaiki diri untuk mengevaluasi apa kesalahan yang dia lakukan. Dan ini salah satu kasus dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Ketika salah satu murid saya yaitu Mas Wahyu telah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak melaksanakan secara rutin sholat 5 waktu. Itu solusinya dia itu permasalahannya dia itu tidak ada yang membangunkan. Kemudian bagaimana cara tidak ada yang mengingatkan, dan ketika subuh juga dia tidak ada yang membangunkan, seperti itulah. Caranya gimana untuk bisa dia mengingat-ingat itu, saya berusaha, kalau misalnya ada seperti catatan, dia seperti itu mencari solusinya seperti itu, catatan untuk bisa kita memantau diri kita untuk bisa sholat 5 waktu. Kemudian saya buat catatan yaitu jurnal sholat 5 waktu SD Negeri 1 Brankas. Ini akan bisa memantau mereka dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh secara 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan dikerjakan, nanti mereka akan dikumpulkan untuk saya evaluasi apa yang masih belum dikerjakan dan apa yang sudah dikerjakan. Kemudian nanti bulan berikutnya akan diberikan lagi jurnal sholat tersebut. Sekian dari saya. Mungkin ada yang menanggapi atau bertanya. Sore itu, monggo. Saya dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya mengenai posisi kontrol. Tadi kan kalau nggak salah posisi kontrol itu ada 5 ya Bu ya. Ada hukuman, terus pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut Ibu sendiri, dari 5 posisi kontrol ini mana yang lebih baik
baik atau lebih bagus diterapkan ketika ada siswa yang telat berangkat sekolah, atau dari pemantauan atau manajer atau yang lainnya? Terima kasih. Terima kasih. Nah, ketika pertanyaan dari Bu Isma nih, ketika ada anak yang telat, kira-kira posisi kontrol apa yang kira-kira terbaik, yang tepat atau terbaik dilakukan? Dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaik memang harus dilakukan manajer, posisi kontrol manajer, di mana kita harus bertanya kepada anak apa yang mendasari mereka itu telat, mencari alasan kenapa mereka itu telat, kemudian kira-kira kalau telat itu berarti ditanyakan lagi keyakinan kelas mana yang tidak dia lakukan, seperti itu. Kemudian kalau seperti itu dia akan mengungkapkan, saya telat karena misalnya saya tidak ada membangunkan, atau mungkin saya tidak lupa menyetel alarm seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan nanti kita tanya kembali. Kalau seperti itu berarti solusinya gimana? Kalau misalnya tidak, solusinya bagaimana ketika kamu harus bisa tepat waktu seperti itu? Dia akan mencari dari solusi dari masalah yang dialami seperti itu. Seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Dari yang lain mungkin atau cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Dokter. Terima kasih. Sekian dari kami. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.